Bab 276, Alam Sumsum Tempering. Niat bela diri. Dengan dua kata dari si Zongtian ini, semua tetua yang hadir terkejut. Saat mereka melihat dengan hati-hati, mereka melihat bahwa Lin Ming benar-benar telah memasuki keadaan yang aneh, seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya tidak berpengaruh sama sekali. Keadaan ini konsisten dengan tujuan bela diri tambahan yang dijelaskan dalam teks kuno. Niat bela diri adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan, dan tidak bisa dicari. Seseorang hanya dapat memahaminya melalui takdir keberuntungannya sendiri, dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan bakat seorang seniman bela diri. Ia bahkan bisa muncul di tubuh orang biasa, atau bahkan bisa muncul di tubuh yang benar-benar terbuang. Orang jenius bisa disaring dan dibesarkan dari generasi ke generasi melalui pembiakan, tapi niat bela diri tidak bisa. Faktanya, di antara generasi muda 7 lembah mendalam yang tak terhitung jumlahnya, masih belum ada satu orang pun yang berhasil memahami maksud bela diri. Dia benar-benar memahami maksud bela diri, orang ini sungguh beruntung. Pasti ada asap yang mengepul dari kuburan leluhurnya. Wanita tua fraksi sitar mengatupkan giginya seperti anjing gila, menatap Lin Ming dengan mata dan dadanya naik dan turun seperti katak. Dia marah sampai dia tidak bisa berbicara. Bocah desa dari 36 negara ini sebenarnya telah mengalahkan murid kesayangannya dan telah menghancurkan metode budidaya inti fraksi sitar, 8 melodi angin mendalam. Dan yang paling menjengkelkan adalah orang ini benar-benar membuat terobosan di tengah pertempuran, dan sekarang bahkan menunjukkan niat bela diri, semua ini menamparkan wajahnya berulang kali. Dia merasa bahwa fraksi sitar hanya berfungsi untuk menunjukkan kualitas luar biasa Lin Ming secara kontras, bagaimana mungkin seseorang yang sombong seperti dia menerima ini. Si Zongtian tidak peduli dengan reaksi penguasa fraksi sitar, dia hanya menatap ke arah Mu Qinghong dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Suasana hati si Zongtian sangat kontradiktif saat ini. Sementara dia ingin Lin Ming menjadi lebih baik dan lebih baik, dia juga takut bahwa Divine Phoenix Island datang ke sini untuk menjarah bakat mereka. Bisa dikatakan dia bergelut dengan sisi positif dan negatifnya. Mu Qinghong tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia sudah tahu bahwa Lin Ming telah menghubungkan semua meridiannya sehingga dia tidak akan mengalami hambatan dari kondisi penempaan tulang ke periode kondensasi nadi. Tapi, dia tidak menyangka terobosannya akan terjadi begitu cepat. Dia mencapai kondensasi denyut nadi setelah mencapai usia 16 tahun. Dibandingkan dengan Qian Yu, dia lebih lambat sekitar 8 bulan. Meski begitu, kecepatan ekstrim ini sudah sangat jarang terjadi, saya tidak bisa membayangkan masa depan seperti apa yang akan dimiliki anak ini. Hati Mu Qinghong dipenuhi dengan antisipasi. Mu Qianyu adalah talenta atribut api, Mu Bingyun adalah talenta atribut es, dan dengan talenta atribut petir Lin Ming, itu akan menjadi 3 talenta tiada taraf. Di masa depan, mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang mampu mengubah seluruh situasi di wilayah Cakrawala Selatan, dan bahkan mungkin menghalangi Titan yang bersembunyi di Laut Selatan. Saat ronde ke-9 berakhir, makan siang sore akhirnya tiba, dan Lin Ming masih duduk bermeditasi, tenggelam dalam niat bela diri yang halus seperti sebelumnya. Tentu saja, Qin Xingxuan tidak keluar untuk makan siang. Seorang seniman bela diri dapat dengan mudah melewatkan beberapa kali makan, dan bahkan tidak tidur selama beberapa hari tidak akan terlalu mempengaruhi mereka. Jiang Baoyun belum pergi. Sebaliknya, dia memoles pedang harta karunnya saat dia dengan santai duduk di kursi di ruang tunggu kontestan, menatap Lin Ming dari jauh. Periode kondensasi denyut nadi, gumam Jiang Lanjian sambil duduk di dekat Jiang Baoyun. Jiang Baoyun mengangguk. Bagi seorang seniman bela diri yang jenius, sangatlah mudah untuk menggunakan tekanan dari pertarungan sesungguhnya untuk menerobos. Ini juga alasan mengapa begitu banyak seniman bela diri datang ke pertemuan bela diri fraksi total. Segalanya menjadi semakin menarik. Saya pikir Lin Ming hanya akan membuat saya menjadi sedikit serius, tapi sekarang, saat Jiang Baoyun mengatakan ini, kedua matanya yang cerah bersinar dengan semangat juang yang kental. Menurutmu dia akan mengalahkanmu? Saya tidak bisa mengatakannya. Jiang Lanjian terkejut. Berdasarkan pengalamannya, Jiang Baoyun selalu menjadi orang yang sangat arogan dan memiliki pandangan yang sangat tinggi, hanya ada sedikit rekan yang dia anggap sebagai lawannya. Tapi sekarang sepertinya dia memiliki pendapat yang tinggi tentang Lin Ming. Jiang Lanjian berkata, saya telah bertarung melawan dia. Meskipun saya bukan lawannya, saya masih bisa menghadapinya. Konsep anginku mampu melukainya. Tapi melawanmu, konsep anginku tidak berfungsi sama sekali. Aku bahkan tidak bisa menyentuh ujung jubahmu. Haha, terkadang perbedaan ini tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Pernahkah Anda melihat bahwa setelah dia melawan Qin Wuxin, kekuatannya terus meningkat? Aku menyadarinya tapi, menurutku kemajuan yang dia capai tidak akan mampu menutupi kesenjangan di antara kalian berdua. Meskipun dia menerobos ke ranah kondensasi denyut nadi, dia baru saja menerobos, jumlah kekuatan yang diperolehnya terbatas. Tunggu saja dan kita akan bisa melihatnya. Jika tidak ada kecelakaan, Lin Ming pasti akan menghadapi Mugu Buyu sebelum saya. Kekuatan Mugu Buyu tidak bisa dianggap remeh. Serangan orang itu aneh dan ganjil. Biarpun itu aku tidak bisa menjamin kalau aku akan mampu mengalahkannya. Setelah Lin Ming dan Mugu Buyu bertarung satu sama lain, saya akan dapat melihat di mana batas kekuatannya. Seiring berjalannya waktu, terobosan Lin Ming secara bertahap memasuki masa kritis.
Esensi sejati mengalir dari tubuh ke organ, dari organ ke tulang, dan dari tulang ke meridian, di mana ia mulai berputar melalui setiap inci daging, melakukan revolusi penuh dan memelihara tubuh sebelum kembali ke organ dan otot, menyelesaikan satu lingkaran penuh. Ketika esensi sejati mengalir ke meridian, itu menciptakan sirkulasi yang berputar di dalam tubuh. Inilah perbedaan terbesar antara periode kondensasi nadi dan tahap penempaan tulang. Jika esensi sejati mengalir ke dalam organ dan tulang, itu seperti kereta yang melaju ke laut dangkal dan rawa, ia hanya akan terperosok di sana. Namun, jika esensi sejati menembus meridian dan mengalir di sana, itu seperti kuda balap yang cepat di jalan utama yang luas. Tidak ada perbandingan di antara mereka. Setelah sirkulasi ini berlanjut selama beberapa revolusi, Lin Ming tiba-tiba merasakan jantungnya diam. Ini. Pada saat itu, Lin Ming jelas bisa merasakan sejumlah mikroskopis esensi sejati meresap ke bagian terdalam tulangnya, menyatu ke dalam sumsumnya. Esensi sejati tempering marrow. Lin Ming sangat gembira dengan kebahagiaan. Chaotic Virtuous Combat Meridian adalah metode budidaya transformasi tubuh terbaik yang telah diwariskan dari alam para dewa dan berisi akumulasi pengetahuan selama lebih dari 1 miliar tahun. Meskipun metode kultivasi ini tidak bisa dianggap sangat berharga di alam para dewa, dalam hal tahap transformasi tubuh, ini adalah metode yang paling sempurna dan lengkap dan metode kultivasi tingkat tertinggi yang pernah ada. Tidak ada yang lebih baik. Metode budidaya transformasi tubuh Sky Spill Continent hanya berisi 6 tahap. Di atas tahap kondensasi nadi ke-6 adalah tahap pengumpulan esensi, yang meliputi alam Haltian dan alam Xiantian. Ini sudah merupakan cabang budidaya yang terpisah dari transformasi tubuh, alih-alih beralih ke budidaya esensi sejati dan budidaya jiwa. Namun, Chaotic Virtuous Combat Meridian berisi tahapan tambahan di atas kondensasi denyut nadi. Ini termasuk tempering marrow, di mana esensi sejati memasuki sumsum, dan setelah itu membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang Istana Dao. Setelah seseorang mencapai hal ini, tinju mereka dapat menghancurkan langit, kaki mereka akan menghancurkan dunia, dan auman mereka akan memiliki kekuatan kesengsaraan surgawi. Hanya dengan satu serangan habis-habisan, mereka bisa menghancurkan bulan dan menenggelamkan bintang. Meskipun ingatan itu mengandung deskripsi yang berlebihan, Lin Ming masih mempercayainya. Namun, secara tidak sadar dia selalu merasa sedikit khawatir. Dia khawatir apakah dia bisa mencapai ranah tempering marrow yang berada di atas periode kondensasi denyut nadi, atau apakah Chaotic Virtuous Combat Meridian yang dia kembangkan memiliki kekurangan. Bagaimanapun juga, tubuh manusia dari mereka yang hidup di alam para dewa mungkin berbeda dari mereka yang hidup di benua tumpahan langit, bagaimana jika dia tidak dapat mencapai alam tempering marrow. Dan sekarang, setelah Lin Ming baru saja memasuki periode kondensasi denyut nadi, dia akhirnya merasakan sedikit esensi sejati masuk ke dalam sumsumnya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat dengan hal ini. Jika dia bisa membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang Istana Dao, bahkan jika Lin Ming meninggalkan dunia Haltian dan alam Xiantian, hanya dengan budidaya transformasi tubuh dia masih bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di generasinya. Setelah jejak kecil esensi sejati ini, Lin Ming terus berusaha untuk mendorong esensi sejati ke dalam batas tempering marrow. Namun, meskipun ada tindakan yang dia ambil untuk esensi sejatinya, esensi itu tetap berada tepat di atas tulang dan tidak akan memasuki sumsum. Hingga akhirnya, luapan esensi sejatinya akhirnya berakhir, dan dia hanya berhasil memasukkan sejumlah kecil esensi sejati ke dalam sumsumnya. Lin Ming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, sepertinya itu harus dilakukan seperti yang dicatat dalam Chaotic Virtuous Combat Meridian. Saya harus menggunakan pil berkualitas tinggi untuk mencuci otot dan membersihkan sumsum, dan saya harus menghilangkan udara kotor Haltian. Saya tidak tahu betapa sulitnya hal ini, tetapi mungkin lebih sulit daripada melangkah ke alam Haltian atau Xiantian. Pil kualitas terbaik, saya akan membutuhkan banyak pil kualitas terbaik ini. Pil macam apa yang bisa disebut berkualitas terbaik oleh penatua tertinggi dari alam para dewa? Apakah pil pembuka surga cukup? Lin Ming kurang yakin bahwa dia bisa menemukan jalan yang masuk akal. Bahkan jika dia segera menjadi murid inti dari 7 lembah mendalam, pil dengan peringkat pil pembuka surga bukanlah lelucon. Nilainya tak terhitung dan bukan sesuatu yang bisa dijual dimanapun. Yah, jika aku bisa memenangkan pertemuan bela diri dan menjadi juara, aku akan bisa mendapatkan janji pil pembuka surga di masa depan. Namun, saya harus berada di puncak wilayah Haltian sebelum dapat dihormati. Saya harus memikirkan cara untuk mendapatkannya terlebih dahulu, jika tidak, saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mencapai puncak wilayah Haltian. Memikirkan hal ini, Lin Ming akhirnya membuka matanya. Dia telah resmi memasuki periode kondensasi denyut nadi. Lin Ming, kamu benar-benar berhasil menerobos. Qin Xingxuan tersenyum. Dia terus-menerus menjaganya di sisinya, dan bahkan tidak bergerak sedikitpun. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan siapapun mengganggu Lin Ming selama periode waktu kritis tersebut. Perasaan dipercaya sepenuhnya oleh Lin Ming, Qin Xingxuan menemukan bahwa itu sangat sesuai dengan keinginannya. Saya baru saja menerobos dan kultivasi saya belum terkonsolidasi. Kekuatanku mungkin tidak meningkat banyak. Saat Lin Ming mengatakan ini, dia secara tidak sengaja melihat Jiang Baoyun menatapnya dari kejauhan. Jiang Baoyun tersenyum dan menganggukkan kepalanya, menyapanya. Lin Ming juga membalas senyumannya. Dia berpikir dalam hatinya, penglihatan Jiang Baoyun ini seperti pedang tajam, seolah-olah dia benar-benar melihat ke dalam diriku.
Meskipun dia tidak bisa memahami kekuatanku, dia bisa memperkirakan secara kasar seberapa kuatnya aku. Sampai dia menatapku dengan percaya diri, sepertinya aku tidak bisa meremehkannya. Kali ini, istirahat makan siang akhirnya berakhir, dan para kontestan mulai kembali ke arena. Sebagian besar orang yang masuk melirik Lin Ming, mata mereka berisi rasa iri, kagum, kagum, dan bahkan kebencian. Lin Ming sudah sangat kuat, tapi sekarang dia bahkan lebih kuat dan lebih abnormal. Saat pertandingan sore akhirnya dimulai, pada saat ini, satu-satunya kontestan yang tersisa dengan kemenangan penuh adalah Lin Ming, Huo Yanluo, Mugu Buyu, Ouyang Ming, dan Jiang Baoyun. Perkelahian menjadi sangat panas, dan bentrokan antar master menjadi semakin sering terjadi. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Jiang Lanjian dan Qin Wuxin sering muncul. Pada ronde ke-10, pertandingan kelima, Huang Xiaodi bertarung melawan Huo Yanluo. Huang Xiaodi menggunakan semua gaya serangannya dan menciptakan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Huo Yanluo mampu bertahan dan menstimulasi esensi sejatinya, akhirnya memanggil Flame Essence dalam dirinya untuk bertahan dan kemudian menyerang. Flame Essence langkah manusia tingkat menengah membentuk cincin batuan cair di sekitar Huo Yanluo, semua ilusi dan hantu benar-benar dilebur oleh api neraka. Saat Huo Yanluo mendekat selangkah demi selangkah, semua gerakan Huang Xiaodi dibatalkan. Akhirnya, dia dikalahkan. Penonton mengirimkan gelombang aklamasi, terutama para murid dari fraksi pemurni, mereka sangat marah karena kegembiraan. Haha, kakak magang senior terlalu galak, dia menang lagi. Sepertinya fraksi refiner kita benar-benar berharap bisa mencapai 5 besar kali ini. Tentu saja, kakak magang senior kita adalah salah satu dari 5 kontestan yang tersisa dengan kemenangan penuh. Jika Anda melihat 4 orang lainnya, Jiang Baoyun dan Mugu Buyu tidak diragukan lagi adalah orang aneh di level yang berbeda. Lin Ming dan Ouyang Ming juga merupakan 2 hewan ternak yang mutlak, namun kakak magang senior kita tidak jauh lebih lemah dari mereka. Dengan Flame Essence langkah manusia tingkat menengah di tangannya, siapa yang bisa menghentikannya? Para murid fraksi pemurni berbicara dengan sangat antusias. Di sisi mereka, seorang gadis muda dari fraksi Sitar tidak senang. Apa maksudmu? Jika kakak senior magang kita tidak bertemu dengan orang yang tidak normal, maka dia pasti masih memiliki kemenangan penuh sekarang. Apakah Anda mengatakan bahwa kakak magang senior kami lebih lemah dari Huo Yanluo Anda? Bab 277, Melawan Naga Api. Para murid fraksi pemurni berbicara dengan sangat antusias. Di sisi mereka, seorang gadis muda dari fraksi Sitar tidak senang. Apa maksudmu? Jika kakak senior magang kita tidak bertemu dengan orang yang tidak normal, maka dia pasti masih memiliki kemenangan penuh sekarang. Apakah Anda mengatakan bahwa kakak magang senior kami lebih lemah dari Huo Yanluo Anda? Hehe, kami tidak mengatakan itu. Beberapa murid fraksi pemurni tersenyum cabul, mata mereka tanpa sadar mengamati tubuh gadis muda fraksi Sitar itu dari atas ke bawah. Hampir seluruh murid fraksi refiner adalah laki-laki. Itu karena di dunia fana, pekerjaan pemurnian mereka setara dengan pandai besi. Sangat sedikit perempuan yang bersedia bertahan dari pukulan besi selama berjam-jam dan menanggung kondisi yang keras. Para pemuda ini hampir tidak pernah melihat wanita, dan sekarang mereka menyaksikan deretan gadis-gadis cantik dari fraksi Sitar di sini. Itu benar-benar kejutan visual yang luar biasa. Mereka tidak bisa menahan air liurnya dan terus menelannya berulang kali. Gadis fraksi Sitar merasa jijik saat melihat pemuda vulgar ini. Dia dengan dingin berkata, tunggu saja. Cepat atau lambat, kakak magang senior Anda, saudara Huo, harus bertarung dengan magang senior kami, Suster Qin. Maka Anda akan dapat melihat betapa dahsyatnya melodi 8 angin yang mendalam. Haha, melodi 8 angin yang mendalam hanya terdengar menakutkan. Pagi ini, bukankah si udik Lin Ming dari 36 negara yang berhasil menembus teknik itu dalam satu upaya? Magang senior kita, saudara Huo, memiliki Flame Essence tingkat manusia tingkat menengah dalam kendalinya, siapa yang dapat menghancurkan sesuatu seperti itu? Apalagi Lin Ming, bahkan jika itu adalah Jiang Baoyun atau Mugu Buyu, jika mereka bertemu dengan inti api saudara magang senior kita, mereka masih harus mundur. Apakah kamu tidak takut angin memotong lidahmu yang tidak berguna? Menurut kata-katamu sendiri, apakah menurutmu kakak Huo yang magang senior bisa menempati posisi pertama? Saya tidak mengatakan dengan pasti bahwa dia akan mengambil nomor 1, saya hanya mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memblokir Flame Essence saudara magang senior. Paling-paling, mereka hanya bisa menghindarinya. Flame Essence tingkat manusia tingkat menengah adalah kekuatan yang tidak bisa ditolak oleh seniman bela diri kondensasi nadi. Perkataan murid fraksi pemurni itu kental dengan rasa superioritas yang halus. Dia dengan rendah hati melambai dan melanjutkan, kamu bukan murid fraksi refiner jadi kamu tidak tahu apa pentingnya Flame Essence. Magang senior Anda, saudari Qin, kalah dari Lin Ming adalah fakta yang tidak dapat disangkal, dan magang senior kami, saudara Huo, mempertahankan kemenangan beruntunnya juga merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Bahkan jika dia bertemu dengan Ouyang Ming atau Lin Ming, kakak Huo yang magang senior masih bisa bertarung. Begitu dia mengeluarkan Flame Essence, dia memiliki setidaknya peluang menang 50-50. Jika dia melawan kakak magang seniormu, kakak Qin, maka, hehe, aku khawatir semua pakaiannya akan terbakar habis. Kamu, hooligan yang tidak tahu malu. Gadis fraksi Sitar melotot marah ke arah anak-anak fraksi refiner. Hehe, kami bersaudara cukup baik,
maukah kamu mencoba kami? Para murid dari kedua belah pihak berdebat, perselisihan mereka semakin sengit. Para murid fraksi pemurni mempunyai ekspresi yang sangat cabul. Meskipun mereka tidak bisa memakan wanita cantik di depan mereka, setidaknya mereka bisa mengambil kebebasan dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Adapun gadis muda dari fraksi Sitar, wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Saat ini, wasit mengumumkan, babak ke-11, pertandingan pertama. Lin Ming melawan Huo Yanluo. Mendengar ini, murid fraksi Refiner tampak agak bingung. Mata gadis fraksi Sitar langsung berbinar. Dia berharap Huo Yanluo akan bergegas dan bertarung dengan Qin Wuxin sehingga dia bisa menunjukkan kepada murid fraksi pemurni ini siapa yang lebih baik. Tapi meski bukan Qin Wuxin, melawan Lin Ming juga bagus. Junior magang, saudara Lin, kamu bisa melakukannya. Aku mendukungmu. Junior magang, saudara Lin, bunuh Huo bajingan itu sebentar lagi. Junior magang, saudara Lin, kami mencintaimu. Di antara penonton, murid perempuan muda dari fraksi Sitar bersorak untuk Lin Ming, suara manis mereka tajam dan jelas. Mungkin karena pengaruh temperamen mereka yang rapi, namun sorak-sorai mereka mulai menemukan ritme yang sama, dan tak lama kemudian sorak-sorai mereka cukup keras untuk mengejutkan semua orang di sekitar mereka, dan menarik perhatian seluruh penonton. Lin Ming juga terperangah. Dia melihat ke arah kerumunan gadis yang sangat cantik yang bersorak untuknya, dan ekspresinya berubah sedikit aneh saat dia menelusuri hidungnya. Sepertinya aku tidak mengenal mereka. Lin Ming sudah mengikuti banyak pertandingan. Karena ini adalah panggung utama dari 7 lembah mendalam, apa yang disebut sorak-sorai, yang diterima Lin Ming sejauh ini adalah cemoohan dan cemoohan dari penonton. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, ada orang yang secara tak terduga bersorak untuknya. Tidak hanya itu, tapi itu adalah kumpulan gadis-gadis muda yang panik. Hal ini menyebabkan Lin Ming tidak benar-benar dapat menikmati penggemar pertamanya di sini. Di antara penonton, Qin Xingxuan memandangi kerumunan gadis muda fraksi Sitar dengan sedikit kebingungan dan kebingungan. Namun kemudian, kebingungan ini segera berubah menjadi kewaspadaan. Meskipun temperamen alami Qin Xingxuan tenang dan tenang, dia masih seorang gadis muda dan memiliki kepekaan seperti seorang gadis muda. Dia segera menyadari bahwa pada akhir turnamen ini, Lin Ming ditakdirkan untuk bergabung dengan 7 lembah mendalam. Namun untuk dirinya sendiri, dia mungkin perlu menunggu beberapa tahun sebelum bisa bergabung. Memikirkan gadis-gadis cantik dari fraksi Sitar dan fraksi Meraj, Qin Xingxuan tiba-tiba merasakan krisis di hatinya. Jika kelompok Lin maniak seperti itu berkembang hanya dalam beberapa hari, dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Saat gadis-gadis muda dari fraksi Sitar bersorak untuk Lin Ming, para murid fraksi Refiner secara alami tidak akan membiarkan diri mereka kalah. Senior magang, saudara Huo, kami percaya padamu. Senior magang, saudara Huo, hancurkan dia. Sorakan kedua belah pihak saling bertentangan satu sama lain. Di panggung bela diri, Huo Yanluo tidak memiliki jaminan penuh bahwa dia akan menang. Kekuatan Lin Ming telah terlihat jelas oleh siapapun. Tapi selama dia memiliki Flame Essence di tangannya, Huo Yanluo juga yakin dia bisa bertarung dengan seimbang. Kamu sangat kuat. Sebelum pertemuan bela diri ini dimulai, saya tidak pernah membayangkan Anda akan sampai sejauh ini. Anda mengalahkan Fang Qi, Jiang Lanjian, dan Qin Wuxin satu demi satu. Tapi jangan berpikir bahwa mengalahkan mereka berarti kamu telah mengalahkanku. Caraku bertarung benar-benar berbeda. Saat Huo Yanluo mengatakan ini, dia mengeluarkan pedang merah yang sangat besar dari cincin spasialnya. Dia bahkan belum menuangkan esensi sejati ke dalamnya, namun gelombang panas yang menyengat berhembus, seolah-olah dia sedang memegang batang besi panas membara. Kata-kata tidak ada artinya, ayo bertarung. Lin Ming mengeluarkan tombak lembut mendalamnya yang berat, dan gelombang momentum mengalir bersamanya. Pertandingan, mulai. Dengan pengumuman wasit, Huo Yanluo menstimulasi semua esensi sejati di tubuhnya. Pedang harta karun langkah manusia bermutu tinggi di tangannya menyala dengan api neraka yang cemerlang. Pedang harta karun ini disebut bilah jurang neraka. Itu dibuat setelah Huo Yanluo memperoleh Flame Essence, dan secara pribadi disesuaikan dengan kekuatannya oleh tetua fraksi Refiner. Sejumlah besar bahan berharga dan langka telah digunakan dalam produksinya, sedemikian rupa sehingga biayanya yang melonjak setara dengan harta karun biasa. Hanya karena kehati-hatian yang berlebihan dalam upaya meningkatkan kekuatan energi asal api di dalam bilahnya yang menyebabkan dampak kecil pada kualitasnya sehingga pada akhirnya gagal menjadi harta karun tingkat bumi. Namun, itu masih merupakan harta karun peringkat teratas di antara semua harta karun langkah manusia bermutu tinggi. Dengan Abyss Blade di tangan, api abisal menyala lebih terang. Lapisan gelombang panas menyebar, dan bahkan ubin di atas panggung pun mulai mencair. Kota pembakaran api yang bersemangat. Huo Yanluo berteriak keras, dan bilah jurang neraka merah berubah menjadi naga yang mengaum. Ini bergegas menuju Lin Ming dengan momentum yang hampir tak terbendung. Saat Flame Essence ditampilkan di atas panggung, para murid dari fraksi Refiner bersorak dengan seluruh kekuatan mereka. Dengan Flame Essence dalam kendalinya dan dikombinasikan dengan peningkatan kekuatan api Abyss Blade, bahkan Mugu Buyu atau Ouyang Ming harus menghindari serangan Huo Yanluo ini. Lin Ming melihat naga api ini bergegas ke arahnya dan sedikit ragu. Dengan sedikit keraguan ini, naga api sudah datang tepat di depan Lin Ming. Lin Ming memutar esensi sejati di dalam tubuhnya dan menuangkan esensi sejati biru ke dalam tombak panjangnya, dia menikam api neraka. 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar melolong ke dalam naga api.
Setiap orang yang melihat pemandangan ini sangat terkejut. Dia menerimanya secara langsung. Tidak ada yang percaya bahwa Huo Yanluo bisa menjadi juara, dan sangat sedikit yang percaya dia akan mencapai 3 besar. Tapi tidak ada yang meragukan kekuatan Flame Essence, terutama di bawah peningkatan jangkauan kekuatan dari Abyss Blade. Bahkan baja gelap pun akan langsung meleleh pada suhu setinggi ini. Jika harta karun biasa kehilangan perlindungan esensi sejatinya, harta itu akan menjadi sampah di bawah api neraka. Bagi kebanyakan orang, bahkan jika Jiang Baoyun menghadapi Huo Yanluo, dia tetap harus menghindari api neraka dan menggunakan kecepatan cepat dan pedangnya untuk menyerang Huo Yanluo, menang dengan satu serangan. Namun Lin Ming benar-benar menghadapi serangan ini secara langsung. Gadis muda dari fraksi Sitar menutup mulutnya karena khawatir. Adapun murid fraksi Refiner, ekspresinya dipenuhi dengan kegembiraan, menunggu Lin Ming kalah. Dalam hitungan detik, sudah terlambat bagi penonton untuk merespons. Tombak Lin Ming telah memasukkan dirinya ke dalam rahang naga api yang menganga, esensi sejati biru bergemuruh. Bibir Huo Yanluo melengkung membentuk senyum lebar. Alasan dia tidak yakin bisa mengalahkan Lin Ming adalah karena gerakannya yang tidak menentu dan mengelak, dan tombaknya yang berisi konsep angin. Dia takut Lin Ming akan menghindari api neraka miliknya dan menyerangnya secara langsung. Namun dalam hal serangan head-to-head, Huo Yanluo sangat percaya pada kemampuannya. Dia menggembleng semua esensi sejati di tubuhnya, dan kekuatan api panas yang menyala-nyala dicurahkan ke dalam tombak lembut mendalam yang berat, menembak ke arah Lin Ming di sepanjang batang tombak. Kekuatan api itu kejam dan kejam, begitu berdampak pada Lin Ming, itu akan merusak meridiannya. Tapi saat ini, seluruh tubuh Lin Ming meletus dengan sejumlah besar esensi sejati. Benih dewa sesat mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan. Kekuatan kursif yang sangat besar runtuh, memenjarakan kekuatan api yang telah menembus tubuh Lin Ming. Kemudian, kekuatan hisap yang tak tertahankan menyembur keluar dari benih dewa sesat, secara langsung menarik kekuatan api, menggunakannya untuk menyuburkan esensi api lemah yang bersembunyi di dalam benih dewa sesat. Dalam hal tingkatan, Flame Essence milik Lin Ming sendiri hampir tidak cukup untuk disebut sebagai Flame Essences tingkat rendah dan terlemah dari semua Flame Essences tingkat manusia. Dan ini hanya dapat dicapai setelah menyerap Hollow Flame Essence milik Huo Gong. Tapi Flame Essence dalam tubuh Huo Yanluo sendiri adalah Abyssal Flame langkah manusia tingkat menengah. Secara umum, api yang dilepaskan oleh Flame Essence memiliki satu tingkat lebih tinggi dari Flame Essence itu sendiri. Misalnya, api neraka Huo Yanluo melepaskan api yang berada pada tingkat langkah manusia tingkat tinggi. Selain peningkatan jangkauan kekuatan dari Abyss Blade, kekuatan api ini telah mencapai tingkat teratas di antara semua api langkah manusia tingkat tinggi. Api langkah manusia tingkat tinggi ini tidak diragukan lagi merupakan makanan yang sangat baik bagi esensi api di dalam benih dewa sesat. Esensi api kecil di dalam benih dewa sesat mulai dengan rakus melahap kekuatan api, perlahan-lahan tumbuh. Saat penonton menyaksikan adegan di atas panggung, semuanya tercengang. Lin Ming berdiri di sana dalam posisi menerjang, tombak lembutnya yang berat menusuk langsung ke pilar api tebal yang merupakan rahang naga api. Tidak peduli seberapa besar Huo Yanluo mendorong apinya untuk tumbuh dan terbakar, Lin Ming bahkan belum mundur satu langkah pun. Di bawah api yang membara, bahkan ubin di bawah kaki Lin Ming mulai meleleh. Perisai pelindung esensi biru sejati menjaga tubuh Lin Ming. Tidak peduli seberapa besar ular api mengamuk di seluruh penghalang esensi sejati biru, penghalang itu tidak menunjukkan satu pun tanda mencair. Pemandangan ini seperti dewa laut perkasa yang menikam trisula ke naga yang berapi-api. Tidak peduli seberapa keras naga api itu berjuang, ia tidak bisa lepas dari kendali dewa laut. Aura ini menyebabkan hati semua orang bergetar. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Tidak ada yang lebih terkejut daripada para murid dari fraksi Refiner. Api neraka adalah inti api tingkat manusia tingkat menengah, itu adalah sesuatu yang hanya bisa diserap oleh penguasa alam puncak Haltian. Dan sekarang Flame Essence mendapat dukungan dari Abyss Blade, jika seseorang ingin menolaknya, mereka hanya bisa melakukannya dengan budidaya yang lebih tinggi. Setidaknya mereka harus berada di alam Haltian yang ekstrim. Meskipun semua jenius ini benar-benar tangguh, tidak ada yang mengira bahwa kekuatan mereka dapat mencapai ranah Haltian yang ekstrim, bahkan Jiang Baoyun pun tidak. Sebagian besar dari mereka yang disebut jenius paling baik bisa dibandingkan dengan Master Haltian menengah, dan itu hanya Master Haltian menengah terlemah di 36 negara. Bab 278, hasilnya jelas. Kekuatan api terus-menerus diserap oleh benih dewa sesat. Esensi sejati biru dalam tubuh Lin Ming menyala, kekuatan api yang mengalir melalui meridiannya menciptakan sensasi terbakar yang sangat menyakitkan. Namun, itu hanya rasa sakit yang membakar. Dengan esensi sejati biru yang tumbuh tanpa henti yang melindungi meridiannya, mereka sangat kuat, sampai pada titik di mana kekuatan api tidak dapat merusaknya sama sekali. Pada awalnya, Lin Ming telah menyerap guntur ilahi naga banjir ungu dengan bantuan Mu Qianyu dan batu kelahiran magnetik. Namun, itu adalah jiwa guntur tingkat bumi tingkat rendah. Dalam menghadapi Flame Essence langkah manusia tingkat menengah ini, Lin Ming benar-benar mampu menghadapinya secara mandiri. Tentu saja, Lin Ming hanya berencana menyerap sedikit api neraka. Tidak mungkin Lin Ming benar-benar mencoba untuk mengambil Flame Essence dalam tubuh Huo Yanluo, itu sama dengan menciptakan pertikaian darah yang mematikan dengan fraksi Refiner 7 lembah mendalam. Bahkan jika dia mendapat dukungan dari Mu Qinghong, tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang begitu jahat dan bodoh. Flame Essences bersifat abadi, tidak pernah padam.
Bahkan jika Lin Ming mengeluarkan sejumlah besar kekuatan api, Flame Essence hanya membutuhkan sedikit bahan dan energi tambahan untuk mengembalikan ke kondisi puncaknya. 7 lembah mendalam telah mengumpulkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari penjarahan tanah di dekatnya, jadi menggunakan beberapa bahan untuk memberi makan inti api hanyalah setetes air dalam ember pepatah. Setelah 10 napas waktu, tombak Lin Ming masih menusuk naga api-api neraka, dia bahkan belum mengambil satu langkah pun mundur. Selama periode ini, Huo Yanluo telah berusaha sekuat tenaga dan membuang esensi sejati sebanyak yang dia bisa ke dalam Flame Essence miliknya. Dia bahkan telah menggunakan semua kekuatannya yang lahir dari keputusasaan, tapi tidak ada satupun yang mampu menggerakkan Lin Ming sedikitpun. Kulit Huo Yanluo menjadi semakin jelek. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa hal ini terjadi padanya. Meskipun dia mengakui bahwa dia memiliki peluang besar untuk kalah dari Lin Ming, dia berpikir bahwa Lin Ming akan mengandalkan kecepatannya untuk menghindari api neraka, dan kemudian mendekatinya untuk mengalahkannya dengan tombak. Dia hampir tidak bisa menerima hasil itu. Bagaimanapun, Huo Yanluo mengerti bahwa tanpa Flame Essence, kekuatan pribadinya tidak lebih baik dari Fangqi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa di hadapan Flame Essence miliknya, Lin Ming tidak akan mengelak atau menghindar, malah dia hanya menggunakan tombak panjangnya untuk memblokir. Tidak hanya itu, tapi dia sudah memblokir lebih dari 10 napas waktu. Huo Yanluo menuangkan esensi sejatinya ke dalam Flame Essence seolah-olah dia memiliki jumlah yang tidak terbatas. Setelah beberapa saat, dia sudah mengkonsumsi 40% dari esensi sejatinya, tapi Lin Ming masih tampak seperti gunung, tak tergoyahkan dan tak tergoyahkan. Ini tidak mungkin. Ini adalah api neraka tingkat manusia tingkat menengah. Energi asal apiku berada pada fusi kelas 6. Aku menggunakan sejumlah besar mata air Glacial Ice Divine Spring, dan beristirahat di atas Polar Jade Bed, dan bahkan pada saat itu aku nyaris tidak bisa menyerap Flame Essence ini dengan bantuan ayahku, namun orang ini memblokirnya dengan tombaknya. Hati Huo Yanluo dipenuhi dengan perasaan kemunduran yang memudar. Itu seperti seorang master catur yang bermain catur melawan master catur. Master catur pada akhirnya akan kalah dari master catur dalam kekalahan telak, dan bahkan permainan pun kalah. Apa yang lebih merusak kepercayaan dirinya selain ini? Di aula besar, fraksi pemurni Sovereign Huo Xuan memiliki kulit yang sangat jelek. Huo Yanluo adalah putranya, dan juga memiliki bakat alami yang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa dia tidak ragu sama sekali untuk mencurahkan semua sumber daya yang dia bisa untuk anaknya. Dengan investasi sumber daya yang begitu banyak, dia mengira Huo Yanluo akan bersinar seperti bintang baru di pertemuan bela diri fraksi total ini. Dia tidak menyangka bahwa di depan Lin Ming, putranya akan menjadi seperti anak kecil yang menghadapi orang dewasa, tidak mampu mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Tubuh Lin Ming, ada sesuatu yang istimewa tentang itu. Si Zongtian merasa bahwa kekuatan api dari api neraka terus mengalir ke tubuh Lin Ming, ia menghilang tanpa jejak, seolah-olah ia telah pergi ke dimensi lain. Apakah ini karena esensi sejatinya yang biru? Saat dia berbicara, dia tidak bisa tidak melirik Mu Qinghong untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu dari ekspresinya. Dalam pikiran si Zongtian, Mu Qinghong memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang Lin Ming daripada dirinya. Namun, dia menemukan bahwa ekspresi Mu Qinghong agak luar biasa, sepertinya dia juga bingung dengan adegan di panggung bela diri ini. Hati si Zongtian tiba-tiba terasa seimbang dan lebih baik. Huo, pada saat ini di atas panggung, Huo Yanluo akhirnya menghentikan serangan menggelikan itu. Dia memotong esensi sejatinya, dan api neraka segera padam. Pada saat ini, semua ubin di bawah kaki Lin Ming telah meleleh menjadi magma merah gelap, kecuali bagian yang telah dilindungi oleh esensi sejatinya. Aku mengaku kalah. Huo Yanluo mengatupkan giginya dan dia perlahan mengucapkan kata-kata ini. Di 7 lembah mendalam, semua murid langsung memiliki harga diri yang angkuh yang tertanam dalam tulang mereka, itulah cara hidup mereka. Namun, Huo Lanyo kalah telak dalam pertandingan ini. Sulit baginya untuk segera menerima kekalahan. Pertarungan yang bagus. Lin Ming memeriksa dirinya sendiri. Esensi api benih dewa sesat belum tumbuh banyak. Meskipun tingkat api neraka sangat tinggi, pada akhirnya itu hanyalah kekuatan api, namun efeknya terbatas dalam meningkatkan inti api. Namun, alasan Lin Ming memilih untuk menghadapi api neraka secara langsung bukan hanya untuk menyerap kekuatan api dan membantu membangun Flame Essence, namun untuk memverifikasi suatu hal penting. Ketika Lin Ming berada di hutan belantara selatan, dia bertemu dengan dukun suku cacing api. Karena perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar, dia bahkan tidak mampu menyerap serangan api sang dukun, bahkan melawannya sangatlah sulit. Tapi sekarang setelah kekuatannya meningkat, dia ingin memverifikasi sejauh mana benih dewa sesatnya mampu menekan kekuatan api. Nilai esensi api abadi dari dukun cacing api hampir sama persis dengan esensi api neraka-neraka milik Huo Yanluo. Karena aku bisa bertahan dari serangan Huo Yanluo, aku seharusnya bisa bertahan melawan dukun cacing api, dan tidak seperti sebelumnya di mana aku bahkan tidak punya kekuatan untuk menyerang balik. Setelah pertemuan bela diri fraksi total ini, aku akan kembali ke hutan belantara selatan dan mengakhiri dendam ini. Ketika dia berada di rawa Blackwater, Lin Ming hampir mati di tangan dukun cacing api. Bukan gayanya untuk tidak membalas dendam atas dendam yang mendalam. Belum lagi saudara perempuan Na juga memiliki permusuhan abadi dengan dukun cacing api karena membunuh tuan mereka, dan Lin Ming juga berhutang budi pada saudara perempuan Na. Jika bukan karena mereka, Lin Ming tidak akan pernah memasuki pagoda bertuah, dan mungkin akan mati di Gunung Thunder Crash.
Hanya dengan itu saja, permusuhan kedua saudarinya adalah sesuatu yang bisa dia bantu. Tentu saja, ada juga alasan lain yang sangat penting yaitu api abadi suku cacing api. Dalam benih dewa sesat Lin Ming, jiwa guntur telah mengambil bentuk, namun sebagai perbandingan, esensi api kecil dan sangat lemah. Jika dia mendapatkan api abadi ini, kekuatannya akan meningkat beberapa mil. Apakah itu suku cacing api atau dukun cacing api, mereka telah membantai banyak orang tak berdosa dan melakukan segala macam dosa. Menyingkirkan orang seperti itu berarti menegakkan keadilan yang adil atas nama surga. Lin Ming memutuskan bahwa setelah pertemuan bela diri ini, pertama-tama dia akan pergi ke kolam serafik negara Huoluo dan membenamkan tubuhnya di perairan kolam serafik untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Setelah itu, dia akan kembali ke hutan belantara selatan dan mencari dukun cacing api untuk melunasi hutang mereka. Saat Lin Ming turun dari panggung, dia mendengar serangkaian sorakan gembira datang dari penonton. Junior magang, Saudara Lin, kamu hebat, luar biasa. Junior magang, Saudara Lin, kamu melakukannya dengan baik. Junior magang, Saudara Lin, kamu adalah pria paling di luar sana. Beberapa teriakan pertama tidak terlalu aneh, tapi yang terakhir, murid junior magang, Saudara Lin, kamu adalah pria paling di luar sana. Diteriakkan di depan umum oleh seorang gadis yang sangat berani di depan semua orang. Itu adalah teriakan yang sangat jelas dan terdengar jelas di seluruh arena. Lin Ming segera tersipu malu. Sky Fortune Kingdom adalah negara dengan nilai-nilai yang sangat konservatif. Meskipun Lin Ming samar-samar bisa menebak bahwa ada beberapa gadis yang memiliki perasaan terhadapnya, tidak ada yang pernah mengatakan apapun. Dia belum pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya. Dia berbalik untuk melihat, dan melihat bahwa orang yang dengan berani bersorak untuknya adalah seorang gadis muda dari fraksi Sitar. Sorakan yang jelas dan manis jelas dilakukan dengan gembira. Dengan pemandangan seorang gadis cantik dan anggun yang menangis padanya, Lin Ming untuk sementara bingung bagaimana melanjutkan dari sini. Adapun murid fraksi pemurni yang berada di sampingnya, dia terlihat seperti seekor ayam petarung yang baru saja dikalahkan. Murid fraksi pemurni baru saja menyatakan dengan tegas bahwa peluang kemenangan Huo Yanluo adalah 50-50, dan bahkan mengejek murid fraksi Sitar, mengatakan bahwa Qin Wuxin lebih rendah daripada Huo Yanluo. Tapi Qin Wuxin telah mampu menghadapi Lin Ming untuk jangka waktu yang baik. Adapun Huo Yanluo, dia telah dikalahkan dalam satu gerakan. Hal ini membuat murid fraksi pemurni berharap dia punya lubang untuk dijelajahi. Tentu saja, gadis fraksi Sitar tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk mengejeknya. Dia bersorak untuk Lin Ming pada saat yang sama mengejek murid fraksi Refiner ini. Di bawah sorak-sorai gadis muda fraksi Sitar, Lin Ming dengan canggung tiba di kontestan yang menunggu di sini. Dia melihat Qin Xingxuan berjalan ke arahnya dari panggung penonton dan bertanya, Xingxuan, apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Saya pikir Anda mungkin sedikit lapar karena Anda telah berkultivasi sepanjang sore, dan belum makan siang. Babak berikutnya belum akan dimulai untuk beberapa waktu, maukah kamu mengambil sesuatu untuk dimakan bersamaku? Lin Ming terkejut, dan kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa Qin Xingxuan telah menjaganya dan juga belum makan apapun. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, saya sebenarnya sangat lapar. Menjagaku sore ini pasti sangat berat bagimu. Itu tidak terlalu buruk. Qin Xingxuan tersenyum cerah seperti matahari pagi, dan kemudian dengan lembut menarik lengan baju Lin Ming. Meskipun ini hanya sekedar menarik lengan baju, bagi Qin Xingxuan ini adalah tindakan yang sangat intim. Saat dia menarik Lin Ming, Qin Xingxuan berbalik untuk melihat gadis muda fraksi Sitar di antara penonton, senyum tegas di wajahnya. Lebih dari separuh pertandingan kini resmi selesai. Satu-satunya kontestan yang tersisa dengan kemenangan penuh adalah Lin Ming, Mugu Buyu, Ouyang Ming, dan Jiang Baoyun. Dapat dikatakan bahwa jika tidak ada kecelakaan besar, 3 besar akan datang dari antara mereka. Putaran ke-13. Zhang Yanzhao melawan Qin Wuxin. Energi pedang Blood Wave Sabre milik Zhang Yanzhao dengan mudah tersebar oleh musik sitar Qin Wuxin. Menghadapi serangan gelombang Sonic Qin Wuxin yang tak terlihat, Zhang Yanzhao tidak punya cara untuk merasakannya dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Dia dengan mudah kalah. Setelah pertandingan itu adalah Mugu Jirong melawan Jiang Lanjian. Hasil pertandingan ini pun mudah ditebak. Pedang Jiang Lanjian terlalu cepat, dan kemenangan ditentukan hanya dalam 5 langkah. Dalam 5 gerakan, pedang Jiang Lanjian telah mencapai tenggorokan Mugu Jirong, dan dia bahkan belum menggunakan konsep angin. Yang benar adalah selain Lin Ming, Jiang Lanjian tidak menggunakan konsep angin terhadap orang lain. Putaran ke-14. Huo Yanluo melawan Qin Wuxin. Hasil dari pertandingan ini dapat dengan mudah dibayangkan menghadapi melodi 8 angin mendalam milik Qin Wuxin yang tak terlihat. Huo Yanluo terlalu bergantung pada api neraka dan tidak mampu melakukan perlawanan apapun. Kesimpulan akhirnya adalah kekuatan Huo Yanluo sendiri terbatas, dan serangan api neraka terlalu jelas dan lugas, tanpa kemampuan untuk beradaptasi. Terlalu mudah bagi seseorang untuk mendekatinya. Tentu saja, adegan yang mirip ketika Lin Ming bertemu langsung dengan api dengan tombak panjangnya tidak akan terjadi lagi. Qin Wuxin melanjutkan rangkaian kemenangannya. Selama ronde ke-16, dia mengalahkan Huan Xiaodi dari fraksi Meraj dengan kekuatan luar biasa. Meskipun Huan Xiaodi berubah menjadi 108 hantu ilusi, semuanya dikalahkan oleh musik sitar Qin Wuxin.
Penonton berpikir bahwa perbedaan kekuatan antara dua wanita berbakat yang dibanggakan dari 7 lembah mendalam tidak akan terlalu besar, tidak ada dari mereka yang membayangkan hal itu akan seperti ini. Banyak orang bertanya-tanya, jika Qin Wuxin tidak bertemu Lin Ming, seberapa jauh dia bisa melangkah tanpa kalah. Tingkat kekuatan Lin Ming terlalu membingungkan dan rumit. Banyak orang mengira dia belum tentu kalah dari Jiang Baoyun dan Mu Gubuyu, mereka bahkan mengira dia punya peluang untuk menduduki peringkat pertama. Pertempuran menjadi semakin jelas dan jelas. 4 besar telah dikunci bersama Lin Ming, Mu Gubuyu, Ouyang Ming, dan Jiang Baoyun. Sekarang, 2 orang yang berjuang untuk posisi kelima adalah Jiang Lanjian dan Qin Wuxin. Baik Huo Yanluo dan Zhang Yanzhao yang pernah menjadi favorit 5 besar tersingkir sepenuhnya. Matahari berangsur-angsur terbenam di barat, dan akhirnya pertandingan hari itu berakhir. Besok akan menjadi hari terakhir final. Hanya akan ada 10 ronde, dan dalam 10 ronde itu, semuanya akan terungkap. Bab 279, Hari Terakhir. Malam tiba, bulan terbit di atas dahan pohon willow, bersinar terang di langit gelap yang cerah. Langit malam 7 lembah mendalam sangat bersih, seolah-olah dunia itu sendiri telah dibersihkan dari segala kotoran. Tanah ini ditutup oleh formasi susunan yang sangat besar, dan energi asal langit dan bumi sangat kaya. Seseorang dapat berkultivasi di sini dengan hasil 2 kali lipat dari setengah usahanya. Lin Ming duduk sendirian di kamarnya. Di tangannya ada pil kecil berwarna hijau tua seukuran lengkeng. Itu sangat jernih, seperti batu giok yang paling berharga. Ini adalah pil keajaiban biru dari koleksi 7 rumah bela diri mendalam kerajaan Sky Fortune. Itu adalah hadiah yang diberikan Qin Zia kepada Lin Ming setelah dia mengalahkan Taku. Bahkan bagi para murid dari fraksi total 7 lembah mendalam, pil keajaiban biru adalah obat yang langka dan berharga, itu jauh lebih berharga daripada pil sumsum naga emas merah yang diterima Lin Ming sebelumnya. Ketika Lin Ming bertanding dengan Wang Mu, dia menggunakan Blue Miracle Pill dan body spiritual Ichor sebagai taruhan judi. Hal itu menyebabkan Wang Mu kehilangan ketenangannya dan tertarik pada taruhan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan dia kehilangan kuota di Seraphic Pond karena Lin Ming. Pil semacam ini jarang ditemukan bahkan di tempat penyimpanan 7 rumah bela diri mendalam di negara Huoluo. Namun, betapapun berharganya pil budidaya, pasti ada racun pil. Setelah meminumnya, seseorang harus menyaring kotoran dan kemudian menghilangkan racun pil, perlahan-lahan mengkonsolidasikan budidaya mereka setelahnya. Itu adalah proses yang sangat membosankan dan sulit. Ketika Lin Ming mendapatkan Blue Miracle Pill, terobosannya ke periode Pulse Condensation sudah dekat. Untuk mendapatkan fondasi yang lebih kokoh dan stabil, Lin Ming belum meminum Blue Miracle Pill untuk menerobos. Sebaliknya, dia menunggu esensi sejatinya meluap dan menerobos secara alami. Terobosan seperti itu bisa disebut sempurna. Lin Ming menelan Blue Miracle Pill, melompat ke dalam bak mandi, dan kemudian mulai bermeditasi. Hari-hari ini, dia telah memakan buah-buahan dan sayuran roh yang mengandung energi yang sangat kaya yang berasal dari surga dan bumi. Bahkan ketika dia berkultivasi, rasanya seperti dia bermandikan energi langit dan bumi yang kental. Dia telah mengumpulkan sejumlah besar esensi sejati di tubuhnya. Setelah dia memakan pil keajaiban biru, Lin Ming hanya merasakan sedikit sensasi mati rasa di tulangnya saat esensi sejati mulai mengalir keluar, terus mengalir melalui seluruh meridian tubuhnya. Budidaya periode kondensasi nadinya secara tidak sadar dan perlahan berkonsolidasi. Uap air naik, dan seluruh ruangan tertutup kabut putih tebal. Cahaya bulan yang dingin menyinari jendela, menambah angin dingin alami pada kabut ini. Selama beberapa jam, Lin Ming dengan sabar mendorong esensi sejati dalam tubuhnya untuk menyelesaikan revolusi demi revolusi. Karena budidaya Lin Ming telah meningkat, perpaduan antara darahnya dan darah naga sejati bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Sekarang, Lin Ming bahkan tidak perlu dengan sengaja menggembleng esensi sejati biru untuk mengeluarkannya, esensi sejatinya sudah memiliki warna biru. Esensi sejati berwarna biru ini berwarna hijau pucat seperti daun musim semi yang segar dari pohon cemara, dan dipenuhi dengan vitalitas yang sangat cerah. Esensi sejati berwarna biru ini tidak hanya terwujud saat dia bertarung. Esensi sejati biru bahkan keluar ketika dia berkultivasi, dan tampaknya secara halus melembabkan dan melengkapi tubuh Lin Ming, menyebabkan meridiannya menjadi lebih kuat dan tulangnya menjadi lebih padat. Lin Ming akhirnya menyelesaikan penyerapan lengkap Blue Miracle Pill pada larut malam. Budidaya periode kondensasi nadi awalnya telah terkonsolidasi sepenuhnya. Sekarang Lin Ming mengeluarkan botol porselen kecil dan membuka tutupnya. Di dalam botol porselen kecil itu terdapat semacam zat hijau kental, seolah-olah terbuat dari kristal cair. Ini adalah icor spiritual tubuh yang diperoleh Lin Ming sebagai hadiah karena mengalahkan Ling Sen. Icor spiritual tubuh digunakan terutama untuk menghilangkan racun pil dalam tubuh. Efeknya bahkan lebih menakjubkan bila dikombinasikan dengan Blue Miracle Pill. Tentu saja body spiritual icor hanyalah obat penunjang. Untuk benar-benar memurnikan racun pil, pada akhirnya semua akan bergantung pada kemampuan Lin Ming sendiri. Lin Ming tidak khawatir. Bagaimanapun, dia baru berada di periode awal kondensasi nadi, dan berada dalam jarak yang sangat jauh dari wilayah Haltian. Akan ada banyak waktu untuk menghilangkan racun pil di tubuhnya. Entah itu inti api atau jiwa guntur, keduanya adalah metode yang sangat bagus untuk memurnikan racun pil, dan keduanya juga tidak akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil. Kabut di dalam ruangan menjadi semakin tebal. Lin Ming duduk di air, menyelesaikan revolusi demi revolusi. Keesokan paginya, fajar masih tersisa di bawah cakrawala.
Panggung telah ditetapkan untuk hari terakhir pertemuan bela diri fraksi total. Hari ini adalah final-final. Akan ada 10 putaran pertandingan. 11 kontestan yang paling banyak mendapat perhatian adalah Lin Ming, Ouyang Ming, Jiang Baoyun, Mugu Buyu, Jiang Lanjian, Qin Wuxin, Huo Yanluo, Zhang Yanzhao, Huan Xiaodi, Fang Qi, dan Mugu Jirong. Ke-11 orang ini sering bentrok dalam 10 ronde terakhir ini. Semua kontestan lainnya hanya menjadi foil. Saat Lin Ming tiba sebelum fajar, hanya ada sedikit orang di alun-alun, hanya bayangan yang terlihat. Saat ini, Jiang Baoyun sedang duduk dengan waspada di atas tikar di ruang tunggu kontestan. Pedangnya ada di tangannya, kedua matanya tertutup, saat aliran samar energi langit dan bumi berkumpul di tubuhnya, perlahan meluap saat itu membuat siklus demi siklus. Lin Ming memandang Jiang Baoyun dari jauh, diam-diam mengamati energi asal langit dan bumi saat mengalir melalui dirinya. Dia berpikir dalam hati, kultivasi Jiang Baoyun benar-benar setengah langkah Haltian. Jika dia benar-benar berada di alam Haltian, maka dia tidak perlu menekan kultivasinya saat ini. Sebelumnya, Lin Ming curiga Jiang Baoyun telah melangkah ke ranah Haltian. Kecuali, Jiang Baoyun sama seperti Lin Ming, dan menekan kultivasinya sehingga dia tidak bisa menerobos, oleh karena itu dia sangat percaya diri. Namun, saat Lin Ming menyaksikan Jiang Baoyun berkultivasi, dia dengan jelas melihat bahwa budidayanya berada pada setengah langkah Haltian. Apapun yang terjadi, pertarungan hari ini akan menunjukkan dari mana sumber kepercayaan dirinya berasal. Lin Ming berkata pada dirinya sendiri. Saat ini, Jiang Baoyun merasakan tatapan Lin Ming padanya dan membuka matanya. Untuk sesaat, mata Jiang Baoyun menembus kegelapan pagi, seolah-olah itu adalah bintang yang berkelap-kelip di malam hari. Dia sedikit tersenyum pada Lin Ming, berkata, energi asal langit dan bumi paling kaya sebelum matahari terbit di pagi hari, terutama di 7 lembah mendalam. Saat sinar matahari pertama muncul di Cakrawala, itulah yang disebut oleh fraksi pedangku sebagai matahari ungu timur yang naik, dan juga disebut udara ungu datang dari timur. Jika Anda menyerap energi ini sangat bermanfaat bagi budidaya Anda. Lin Ming berkata, 7 lembah mendalam benar-benar tanah suci budidaya. Terima kasih senior magang, saudara Jiang atas nasihatnya. Terima kasih kembali. Cepat atau lambat Anda akan memasuki 7 lembah mendalam. Jika mau, Anda bisa bergabung dengan fraksi pedang, kami akan menyambutmu dengan tangan terbuka lebar. Lin Ming sedikit terkejut mendengar kata-kata tulus Jiang Baoyun. Undang dia untuk bergabung dengan fraksi pedang. Bukankah dia takut harus membagi sumber dayanya? Tapi saat Lin Ming menatap wajah Jiang Baoyun, dia melihat bahwa undangannya jelas tulus, tanpa makna mendasar. Tentu saja, Jiang Baoyun tidak perlu memalsukan apapun. Orang ini benar-benar percaya diri. Lin Ming dengan kabur menghela nafas. Dia mempunyai firasat bahwa jika bintang bersinar Jiang Baoyun tidak jatuh dari langit, dia pasti akan menjadi master pedang agung generasi ini. Semakin banyak orang yang datang ke alun-alun. Saat sinar matahari pertama menyinari alun-alun aula besar, wasit berdiri dan dengan lantang berkata, turnamen akan dimulai. Babak ke-19, pertandingan pertama. Jiang Baoyun melawan Qin Wuxin. Kata-kata ini menyebabkan suasana seluruh penonton langsung melambung ke angkasa. Pertandingan pertama hari itu sebenarnya adalah pertarungan antara kelas berat tersebut. Kekuatan Qin Wuxin terlihat jelas bagi semua orang, tapi tentu saja, tidak ada yang mengira dia bisa menang. Tetap saja, mereka yakin dia akan mampu mengeluarkan kekuatan sejati Jiang Baoyun. Lin Ming pun menantikan pertandingan ini, hingga saat ini ia masih belum mengetahui apa-apa tentang Jiang Baoyun. Pertandingan bahkan belum dimulai, dan Qin Wuxin secara tidak sengaja membuka jarak 300 kaki di antara mereka. Pedang Jiang Baoyun terlalu cepat. Jika jaraknya tidak cukup jauh, maka Qin Wuxin bahkan tidak punya waktu untuk memainkan satu nada pun sebelum dia dikalahkan. Pertandingan, mulai. Dengan pengumuman wasit, Qin Wuxin segera memainkan melodi 8 angin yang mendalam. Melawan Jiang Baoyun, tidak perlu menahan apapun, dia akan segera memulai dengan semua yang dia miliki. Qin Wuxin jelas menyadari bahwa jika dia tidak menggunakan kemampuan utamanya sejak awal, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. 8 melodi angin yang mendalam tidak terlihat dan tidak berbentuk, selalu berubah dengan liku-liku yang tak ada habisnya. Dari semua kontestan saat ini selain Lin Ming, hanya ada sedikit orang yang bisa menangkap pola serangan melodi angin 8 yang mendalam. Ini adalah salah satu alasan mengapa metode serangan fraksi sitar begitu mengerikan, bagaimana kamu bisa bertahan melawan serangan yang tidak bisa kamu lihat. 10 jari Jiang Baoyun tertekuk, mengembunkan bayangan cahaya pedang di udara. Dia menggunakan jari pedang seperti sebelumnya. Cici. Suaranya seperti sutra yang tercabik-cabik. 8 melodi angin mendalam yang tak terlihat semuanya hancur total di angkasa. Pikiran Qin Wuxin bergetar. Dia sudah mengira bahwa 8 melodi angin yang mendalam akan dipatahkan oleh Jiang Baoyun, tapi dia tidak mengira itu akan dilakukan dengan mudah. Dia hanya menggunakan jari pedang seperti sebelumnya. Setelah dengan mudah memecahkan 8 melodi angin yang mendalam, Jiang Baoyun membuat 2 jari menjadi pedang dan menebasnya. Cahaya pedang terbang menuju Qin Wuxin, kecepatannya mencapai ekstrim. Qin Wuxin menggigit giginya dan tangan kanannya tiba-tiba memainkan senar sitar. Terdengar dentingan tajam saat beberapa not musik bermunculan, langsung berbenturan dengan cahaya pedang itu. Cici. Cahaya pedang menembus 3 nada dan berbenturan dengan nada terakhir sebelum akhirnya menghilang bersamaan.
Melihat satu cahaya pedang menembus 3 nada, Qin Wuxin menghela nafas ringan dan mengambil sitar ke pelukannya. Dia dengan dingin berkata, saya mengaku kalah. Jiang Baoyun tersenyum. Saya belum pernah bertemu dengan Suster Qin yang magang junior selama 3 tahun, namun kekuatan Anda telah berkembang begitu cepat. Mungkin dalam 2 tahun atau kurang, jika saya melawan Suster Qin yang magang lagi, saya harus menggunakan semua yang saya miliki. Qin Wuxin adalah murid termuda dari semua murid langsung. Dia baru berusia 18 tahun, dan 1,5 tahun lebih muda dari Jiang Baoyun. Dalam hal bakat, di antara murid langsung dia hanya kalah dengan Jiang Baoyun. Dia memang lebih unggul dari Jiang Lanjian dan Ouyang Ming. Qin Wuxin dengan serius memandang Jiang Baoyun, dan perlahan berkata, menekankan setiap suku kata, pada saat itu, setidaknya aku akan memaksamu menggunakan pedangmu. Tentu saja, faktanya, hari ini kamu telah mematahkan telapak pedangku. Jika pertandingan ini berlanjut lebih lama lagi, aku harus menghunus pedangku. Qin Wuxin berbalik untuk meninggalkan panggung, dan wasit mengumumkan kemenangan Jiang Baoyun. Tiba-tiba, terdengar helaan napas kolektif dari para penonton. Semua orang berharap Jiang Baoyun akan menang, tapi tidak ada yang mengira dia akan menang dengan mudah. Dia hanya menggunakan tangannya untuk menghancurkan 8 melodi angin mendalam milik Qin Wuxin, dia bahkan belum mengeluarkan pedangnya. Kesenjangan antara murid langsung jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Jiang Baoyun terlalu kuat, siapa yang bisa mengalahkannya? Bahkan Qin Wuxin dikalahkan dengan mudah. Lin Ming dan Ouyang Ming sama sekali bukan tandingannya. Jika Jiang Baoyun serius, dia mungkin mengalahkan Lin Ming dan Ouyang Ming dalam 5 langkah. Saya khawatir bahkan Mugu Buyu pun tidak cukup terampil. Saya pikir Mugu Buyu akan mampu menekan Jiang Baoyun karena dia mencapai batas integrasi esensi, tapi sekarang tampaknya akan lebih bagus jika dia bisa memaksakan kartu tersembunyi Jiang Baoyun. Saat penonton mendiskusikan pertandingan, bahkan Lin Ming pun tercengang. Sama seperti Lin Ming yang terus-menerus mengejutkan Jiang Baoyun juga terus-menerus mengejutkan Lin Ming. Sebelum pertandingan final ini, keduanya ibarat gunung es raksasa, hanya saling memperlihatkan puncaknya. Setelah pertandingan Jiang Baoyun dan Qin Wuxin, ada beberapa pertandingan yang tidak penting. Kemudian, tepat setelahnya, terjadilah pertandingan yang menimbulkan kehebohan yang mengejutkan. Lin Ming melawan Ouyang Ming. Ini adalah pertarungan yang telah lama ditunggu-tunggu dan sangat dinantikan oleh penonton. Di satu sisi adalah Ouyang Ming, yang merupakan kontestan peringkat ketiga dari pertemuan bela diri fraksi total yang lalu. Di sisi lain adalah Lin Ming, yang dianggap sebagai kuda hitam terhebat dalam pertemuan bela diri fraksi total ini. Pertandingan ini bisa dibilang sangat membingungkan, tidak ada yang tahu pihak mana yang akan menang. Bab 280, Kekuatan Melonjak. Hingga saat ini, Ouyang Ming belum banyak bertemu dengan Master Papan Atas. Dia hanya berhadapan dengan Fang Qi, Mugu Jirong, dan Huan Xiaodi. Dari 3 pertandingan ini, ia tampil sebagai pemenang melalui keunggulan luar biasa, dia tidak dipaksa untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Namun, tidak ada yang meragukan kekuatan Ouyang Ming. Dalam pertemuan bela diri fraksi total yang terakhir, dia mengalahkan Jiang Baoyun untuk pertama kalinya. Dia pernah dianggap sebagai orang yang memiliki peluang tertinggi untuk menjadi juara pertemuan bela diri berikutnya, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa Jiang Baoyun akan pulih dari kekalahannya dan menjadi kehadiran menakutkan yang menjadi sorotan dan menekan Ouyang Ming. Dibandingkan dengan Ouyang Ming yang tidak menghadapi rintangan besar dalam perjalanannya menuju serangkaian kemenangan penuh, Lin Ming dapat dikatakan harus mengatasi kesulitan besar demi kesulitan. Sekarang, ketenaran Lin Ming hanya kalah dengan Jiang Baoyun dan Mugu Buyu, dan terikat dengan Ouyang Ming. Saat wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, arena mulai ramai. Kerumunan itu terbagi dua dengan rapi untuk mereka yang menyukai Lin Ming dan mereka yang menyukai Ouyang Ming. Banyak murid fraksi Akasia yang bersorak untuk Ouyang Ming. Sebagai perbandingan, sorakan untuk kunjungan Lin Ming jauh lebih lemah. Selain seniman bela diri dari 36 negara yang mendukungnya, ada gadis-gadis muda dari fraksi Sitar yang memiliki kesan baik terhadapnya. Di panggung bela diri, Ouyang Ming mengenakan pakaian serba putih dan memegang kipas lipat besi di tangannya. Rambut hitam panjangnya diikat ke belakang dengan pita sutra, dan dia tampak seperti putra kerajaan yang tampan. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, ia memiliki bakat menjadi pohon giok yang menghadap angin sepoi-sepoi. Sebagai murid dari fraksi Akasia, Ouyang Ming secara alami memiliki gerombolan gadis yang mengoceh di sisinya, serta sekelompok istri dan selir. Meski begitu, masih banyak gadis muda dan cantik yang mengambil inisiatif sendiri untuk menyerangnya. Salah satu alasannya adalah karena penampilan Ouyang Ming sungguh luar biasa seperti seorang pangeran surgawi, dan alasan kedua adalah karena status Ouyang Ming sebagai murid inti. Jika mereka dapat mengikuti sisinya, mereka akan dapat memperoleh lebih banyak sumber daya dan menerobos periode kondensasi nadi dengan lebih mudah. 200 kaki dari Ouyang Ming, Lin Ming berdiri tegak, memegang tombak perak panjang di tangannya. Postur tubuhnya tegak dan mantap. Karena Lin Ming telah berlatih metode budidaya transformasi tubuh dengan peringkat tertinggi selama 6 bulan terakhir, tubuhnya telah matang pada tingkat yang sangat tinggi. Meskipun dia baru berusia 16 tahun sekarang, dia tidak jauh lebih pendek dari Ouyang Ming yang tinggi dan tampan. Bocah ini, aku tidak tahu berapa batas kekuatannya. Saat Ouyang Ming menghadapi Lin Ming, dia memiliki perasaan samar di dalam hatinya bahwa dia tidak akan bisa menang. Perasaan yang sama seperti sedang melihat Mugu Buyu.
Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapat tekanan sebesar itu dari seorang murid dari 36 negara. Lin Ming adalah petarung yang berpengetahuan luas, dia serba bisa dalam semua aspek pertempuran. Orang seperti itu adalah keberadaan yang sangat langka. Kebanyakan orang jenius memiliki keunggulan tertentu yang menjadi keunggulan mereka, namun mereka juga memiliki kelemahan yang menyertainya. Misalnya, serangan Qin Wuxin tidak terlihat dan tidak berbentuk serta sulit dihindari, tapi begitu seseorang bisa mendekatinya dan terlibat dalam pertarungan jarak dekat, pada dasarnya dia akan menang. Adapun Huo Yanluo dan Zhang Yanzhao, keduanya memiliki kekuatan serangan ofensif yang sangat besar, namun kekuatan tempur mereka yang sebenarnya terbatas. Begitu seseorang menghindari serangannya, mereka akan kalah dengan mudah. Bahkan jika seseorang seperti Jiang Lanjian yang tampaknya adalah petarung serba bisa, dia masih memiliki kelemahan dalam momentum serangannya yang tidak mencukupi dan kekuatan pertahanannya yang lemah. Karena perbedaan kekuatan dan kelemahan para jenius, mereka biasanya berfungsi untuk menahan satu sama lain. Selama mereka memiliki kekuatan dan bakat yang sama, kemenangan akan ditentukan oleh keterampilan yang memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Tapi untuk Lin Ming, dia hanyalah raja tempur serba bisa. Auranya sangat kuat, dan tombaknya sangat tajam dan tajam. Serangannya mengandung konsep angin, membuatnya sangat cepat. Bahkan tidak perlu menyebutkan kemampuan bertahannya. Dia mampu menerima serangan penuh Jiang Lanjian secara langsung dan keluar hanya dengan beberapa goresan. Dalam hal kecepatan gerakan, kelincahannya seperti dewa dan hantu, hampir tidak ada kelemahan baginya. Melawan seorang master yang tampaknya tidak memiliki kelemahan sama sekali, Ouyang Ming tidak tahu apa yang bisa dia lakukan untuk menang. Saat pertandingan resmi dimulai, Ouyang Ming tidak repot-repot mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. Dia membuka kipas besi di tangannya. Api ungu kehidupan absolut. Dengan suara, cici, nyala api ungu besar keluar dari kipas besinya, berkobar di udara seperti api neraka. Api ungu ini memiliki warna yang jauh lebih dalam daripada tombak tulang api ungu yang digunakan oleh Ouyang Zifeng. Fu, neraka ungu ditembakkan ke arah Lin Ming, dan energi dingin tulang meluncur di depannya. Nyala api dingin yang membekukan ini sungguh aneh. Esensi sejati Azure muncul. Lin Ming mengambil langkah ke depan dan menusukkannya dengan tombaknya. 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar abis dengan kejam. Bang, api ungu segera hancur, mereka telah disebarkan oleh flow like silk. Setelah mencapai periode awal kondensasi nadi, dikombinasikan dengan kekuatan terobosan aliran seperti sutra, kekuatan esensi sejati getar masa lalu Lin Ming tidak dapat dibandingkan dengan inkarnasinya saat ini. Ekspresi Ouyang Ming tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk. Meskipun dia tidak berpegang pada harapan bahwa api ungu akan mampu mengalahkan Lin Ming, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan dengan mudah menghancurkan apinya. Tombak tulang api ungu, sabit dewa kematian. Ouyang Ming berteriak keras, dan tombak tulang ungu yang terbuat dari api muncul di sisinya. Dibandingkan dengan Ouyang Zifeng, seolah-olah tombak tulang Ouyang Ming langsung muncul di sisinya, melesat ke depan bahkan tanpa memerlukan waktu untuk memadatkan esensi aslinya. Tidak hanya itu, tapi saat ia mengembangkan kipasnya, sabit ungu muncul, terbang ke depan untuk memotong kepala Lin Ming. Menghadapi serangan menderu ini, Lin Ming mempertahankan ekspresi acuh tak acuh. Kakinya bergerak dan kecepatannya langsung mencapai batasnya. Sebuah bayangan kabur, dan Lin Ming menerobos celah sempit antara Purple Flame Bone Lens dan Skite of the Dead God. Tombaknya dilingkari busur petir, itu berisi konsep angin dan kekuatan guntur, menyodorkan langsung ke sisi Ouyang Ming. Hati Ouyang Ming menjadi dingin dan dia langsung mundur. Di saat yang sama, dia mengayunkan kipasnya ke depan dan ke belakang, dan awan api ungu tampak mekar di depannya, membentuk lapisan api pertahanan yang melindungi tubuhnya. Bang! 10.000 filamen esensi sejati biru yang bergetar mengamuk. Gulungan guntur yang tebal itu seperti ular ungu besar yang berputar-putar dengan liar. Penghalang api ungu hanya mampu bertahan selama sepersekian detik sebelum terkoyak oleh tombak. Melihat ujung tombak dingin datang ke arahnya, murid-murid Ouyang Ming berkontraksi. Dia tidak membayangkan bahwa tusukan tombak biasa milik Lin Ming telah mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Itu bahkan telah menembus 3 perisai awan api ungu miliknya. Dia langsung menyadari bahwa jika dia terkena tombak ini sekali saja, dia pasti akan kalah. Ketika Lin Ming menghadapi Fang Qi, satu tombaknya telah menembus 5-9 lingkaran arai cahaya biru yang terus-menerus. Ouyang Ming yakin, tapi dia tidak percaya bahwa esensi sebenarnya yang melindungi tubuhnya lebih kuat dari 5 lapisan 9 lingkaran arai cahaya biru. Lin Ming ini, kekuatan serangannya terlalu abnormal. Kupu-kupu menari di atas 100 bunga. Tubuh Ouyang Ming langsung berubah menjadi serangkaian bayangan, menghindari tombak dengan menari di ambang kehancuran. Gerakan keterampilan bela diri. Lin Ming menyaksikan Ouyang Ming terbang seperti kupu-kupu yang melayang di atas bunga, wujudnya melayang dari ujung ke ujung. Ini jelas merupakan keterampilan gerakan penghindaran yang sangat indah dan agung. Ada lebih dari selusin gambar yang tampak nyata dan palsu pada saat bersamaan, mustahil bagi seniman bela diri biasa untuk membedakan di mana jati diri Ouyang Ming berada. Serangan itu sia-sia, seseorang hanya bisa secara pasif membiarkan dirinya rentan terhadap serangan. Tidak hanya itu, tidak ada gunanya menebak dari mana serangan Ouyang Ming berasal. Namun, bagi Lin Ming, semua ini bukanlah masalah. Dia hanya menutup matanya dan membiarkan kekuatan jiwanya menyatu ke dalam konsep angin. Tiba-tiba, sosok Lin Ming menghilang.
Pemusnahan total. Lin Ming menggunakan teknik tombak dasar yang sama dan menyapu keluar angkasa. Tetapi pada saat Lin Ming menyapu dengan tombaknya, Ouyang Ming muncul tepat di bawah ujung tombak seolah-olah dia telah menabraknya. Wajah Ouyang Ming langsung memucat. Tarian kupu-kupunya di 100 bunga telah terlihat dalam sekali percobaan. Saat ini, Ouyang Ming tidak bisa mengelak dan tabrakan pun tidak bisa dihindari. Dia harus menerima serangan ini secara langsung. Kipas besi terbuka, dan Ouyang Ming berteriak, mendorong semua esensi sejati di dalam tubuhnya hingga batasnya. Api jahat berwarna ungu kebiruan menjerit saat keluar dari kipas besi, langsung membelah ke arah ujung tombak. Bang! Api jahat ungu kebiruan menghantam guntur ungu, kekuatan petir meledak. Pada saat kipas besi menghantam ujung tombak, Ouyang Ming merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung. 10.000 filamen esensi sejati yang bergetar mengalir keluar dan getaran yang sangat besar dan tak tertandingi secara langsung menghancurkan cengkeraman Ouyang Ming, menyebabkan lengan kanannya kehilangan semua perasaannya. Ouyang Ming merasa dadanya seperti dihantam palu besar. Ada rasa tembaga yang tajam di bagian belakang tenggorokannya, dan Ouyang Ming memuntahkan seteguk darah saat dia terbang mundur dan menghantam penghalang pelindung panggung bela diri. Hasil yang tidak terduga ini menyebabkan seluruh penonton terdiam dan ternganga. Bahkan Jiang Lanjian yang biasanya sangat menghormati kemampuan Lin Ming sedang melihat adegan ini, ekspresi yang sangat tidak percaya mewarnai wajahnya. Ouyang Ming, yang menduduki peringkat ketiga pada pertemuan bela diri fraksi total terakhir, dikalahkan dengan begitu mudah. Yang benar adalah Jiang Lanjian berharap Lin Ming akan menang. Namun, ia mengira kedua kontestan akan melakukan pertarungan sengit di mana masing-masing akan menggunakan kartu tersembunyi demi kartu tersembunyi, akhirnya berakhir dengan Lin Ming sebagai pemenang melalui keunggulan kecil. Dia tidak mengira Lin Ming akan menang dalam waktu kurang dari 20 langkah. Bagaimana Ouyang Ming bisa kalah dengan begitu mudahnya? Apakah dia tidak punya kartu lagi di tangannya? Jiang Lanjian tidak percaya ini. Dia juga kalah dari Ouyang Ming pada pertemuan bela diri fraksi total yang lalu, dan kali ini, dia tidak terlalu yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Ouyang Ming. Namun, Lin Ming sebenarnya telah mengalahkan Ouyang Ming dengan mudah. Jiang Baoyun perlahan berkata, Ouyang Ming sudah menggunakan kartu di tangannya, dan itu adalah tahap kelima sempurna dari kekuatan akasia ilahi. Api ungu kehidupan absolut dan sabit dewa kematian adalah jurus yang hanya bisa digunakan setelah mencapai lapisan kelima kekuatan akasia ilahi. Hanya saja mereka mudah dipatahkan oleh Lin Ming. Banyak orang tidak melihat seberapa kuat serangan Ouyang Ming, bukan karena Ouyang Ming lemah, tapi Lin Ming yang terlalu kuat. Setelah menembus periode kondensasi nadi, kekuatannya telah melonjak melampaui sebelumnya. Jiang Baoyun menarik napas dalam-dalam. Biasanya ketika seorang seniman bela diri menerobos ke periode kondensasi nadi dari tahap puncak penempaan tulang, kekuatan mereka tidak akan meningkat terlalu banyak. Namun, Lin Ming bukan seniman bela diri biasa. Metode yang digunakannya untuk mencapai kondensasi nadi adalah melalui terobosan sempurna, dan fondasinya sangat kokoh. Tidak hanya itu, metode budidaya yang ia praktikkan adalah Chaotic Virtuous Combat Meridian. Setelah menembus setiap tahap, esensi sejatinya akan tumbuh jauh lebih tebal dan murni dibandingkan seorang seniman bela diri pada tahap yang sama. Juga, esensi sejati biru Lin Ming, aliran seperti sutra, dan guntur ilahi naga banjir ungu adalah kemampuan yang sangat abnormal dan sangat kuat. Jika esensi sejatinya 2 kali lebih kuat, maka kekuatan serangannya akan menjadi 3 kali, 4 kali, atau bahkan 5 kali lebih besar. Jadi dari tahap puncak penempaan tulang hingga periode kondensasi nadi, Lin Ming telah mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Ouyang Ming dikalahkan. Sekarang hanya tersisa 3 orang yang masih memiliki kemenangan beruntun tanpa celah. Selain Mugu Buyu dan Jiang Baoyun, Lin Ming telah bertarung dengan sebagian besar master lainnya, kecuali Huan Xiaodi dan Mugu Jirong. Namun, keduanya bukan lawannya. Bahkan jika Lin Ming kalah dari Mugu Buyu dan Jiang Baoyun, dia masih akan mencapai 3 besar. Penonton mendiskusikan situasi turnamen dan kemungkinan hasilnya. Kuda hitam yang dikenal sebagai Lin Ming ini terlalu gelap. Seorang murid dari 36 negara telah memasuki pertemuan bela diri fraksi total untuk pertama kalinya dan telah mencapai peringkat 3 teratas. Apalagi usianya baru menginjak 16 tahun. Ini terlalu mengejutkan untuk dipahami oleh siapapun. Setelah Lin Ming berjalan keluar panggung, dia melihat Mugu Buyu menatapnya. Wajah mumi Mugu Buyu yang kurus masih memiliki senyuman licik khasnya. Tapi saat dia menatap mata Lin Ming, matanya tidak lagi menahan olok-olok dan penghinaan sebelumnya. Sebaliknya, ada ekspresi serius dan bermartabat. Yang jelas, Mugu Buyu akhirnya merasa terancam oleh Lin Ming. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.